Tahukah Anda peristiwa penting apa yang terjadi di bulan Sya'ban dan apa hikmah yang bisa kita ambil di balik peristiwa tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Janara yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat ya, dan bisa menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Baik, sebenarnya ya di bulan Sya'ban terjadi beberapa peristiwa penting dan ini perlu kita ketahui bersama. Tahukah Anda peristiwa penting apa yang terjadi di bulan Sya'ban dan apa hikmah yang bisa kita ambil di balik peristiwa tersebut? Baik, ya. Di antaranya peristiwa penting itu ya, yang pertama perubahan arah kiblat. Yang mana awalnya umat Islam setelah diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu dengan peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab ya, yang mana bulan Rajab kemarin kita memperingati itu ya. Di setiap tahunnya di bulan Rajab kita memperingati Isra Mi'raj. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah wahyu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kemudian ketika disyariatkan sholat 5 waktu, ya Rasulullah dan para sahabatnya arah kiblatnya bukan di Masjidil Haram, tapi yang pertama yaitu di Masjidil Aqsa Palestina. Ya, yang mana sekarang lagi konflik, kita doakan bersama semoga negara Palestina diberikan kemerdekaan dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik, melaksanakan kehidupan ya, melangsungkan kehidupan dengan baik, aman seperti di Indonesia. Allahumma amin. Ya. Kemudian turunlah ayat pada tahun kedua Hijriah untuk menghadap kiblatnya ke Masjidil Haram yang awalnya menghadap Masjidil Aqsa ya. Pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban Allah menurunkan wahyu supaya arah kiblatnya diganti ke Masjidil Haram ya. Ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatara. Artinya, sungguh kami melihat wajahmu wahai Nabi Muhammad sering memohon mengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai, yaitu Masjidil Haram. Maka hendaklah dirimu menghadap ke Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Ya. Kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ya, ada di mana-mana ya, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan ayat ini menunjukkan supaya umat Islam ini mutlak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Wujud sebagai ibadah secara mutlak terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Untuk menyembah Allah, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang kedua yaitu kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini juga terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dibarengkan dengan perintah zakat ya. Puasa di bulan Ramadan ya,
perintahnya atau wahyunya diturunkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sama, zakat juga diturunkan setelah perintah melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum allakum tattaqun. Ya, ini ayat sangat familiar karena kita sering mendengarkannya ya di khutbah Jumat ataupun di kultum setiap acara menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan atau menjelang memasuki bulan Ramadan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Dan mengapa peristiwa Dan mengapa turunnya wahyu perintah melaksanakan puasa dan zakat di bulan Sya'ban? Karena ya salah satu hikmahnya supaya umat Islam ini memiliki kesiapan mental dan fisik ya. Kalau misalkan langsung berpuasa 30 hari, nah itu terasa beratnya. Makanya diberikan pemanasan dulu, himbauan dulu supaya mentalnya juga siap, fisiknya juga disiapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ya pernah melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Tujuannya untuk pemanasan, untuk mempersiapkan diri melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya, ini sebagai teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setidaknya kalau kita tidak bisa melaksanakan 1 bulan penuh puasa di bulan Sya'ban, setidaknya ya puasa Senin Kamis lebih afdal ya, atau 10 hari pertama atau pertengahan. Tapi kalau di akhir ya jaga-jaga jangan sampai nanti kita puasa di Yaumus Syak ya. Hari yang diragukan antara ini sudah masuk bulan suci Ramadan atau belum. Lebih baik puasanya di awal dan di pertengahan bulan Sya'ban untuk persiapan ya. Sedangkan ya perintah zakat diabadikan pada surat At-Taubah, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sungguh doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Jadi hikmahnya antara ibadah puasa dan zakat ini ya ada keterkaitan ya, istilahnya hablum minallah wa hablum minnas. Ya, kita dianjurkan untuk memperbaiki atau berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala juga kepada makhluknya, kepada manusia. Ya, ini harus saling harus seimbang, saling berkaitan, jangan sampai jomplang kita semangat ibadah tapi tidak peduli sosial seperti itu. Ya. Selanjutnya yang keempat, peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban yaitu turunnya ayat tentang sholawat. Ya, ini juga familiar, diabadikan pada surat Al-Ahzab ayat 56. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Ini hikmah yang bisa kita ambil ya sebagai penegasan bahwa ayat tersebut merupakan apresiasi, juga merupakan
kemuliaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kita sering mendengar bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Syahrun Nabi. Mengingat peristiwa itu tadi diturunkan ayat perintah bersolat kepada Rasulullah terjadi pada bulan Sya'ban. Diturunkan pada bulan Sya'ban. Dan yang terakhir, kelima, ya, di bulan Sya'ban ini ada malam yang istimewa, namanya malam nisfu Sya'ban. Ya. Perlu ditandai ya tanggalannya kapan nisfu Sya'ban itu. Dan ini ada hadisnya, ya, hadisnya sangat masyhur diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullahu ila khalqi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin au musyahin. Artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban ini mengampuni seluruh makhluknya kecuali, ya, seorang musyrik, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan atau pendendam. Ya. Maksudnya bagaimana? Ampunan Allah ini maha luas, ya, universal untuk semuanya, ya, yang benar-benar bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang musyrik yang mensekutukan Allah. Ya. Jadi hati-hati, kadang kita tidak sengaja mengucapkan kalimat ataupun, ya, sesuatu yang itu berkaitan dengan kemusyrikan. Ya. Misalkan, kalau kamu tidak saya tolong, wah, siapa yang akan menolongmu? Nah, seperti itu. Ataupun mungkin bercanda, ya. Hati-hati juga mungkin menyanyikan lagu-lagu yang itu pada lagu gereja, ya, tentang Yesus atau lain sebagainya, tentang agama lain. Hati-hati. Oleh sebab itu setelah wudhu kita dianjurkan untuk membaca wudhu yang mana di situ ada kalimat tauhid atau syahadat. Nah, perlu diperhatikan orang musyrik dan juga orang yang suka bermusuhan atau dalam hatinya pendendam, ya. Dan ini kaitannya dengan, ya, ampunan Allah yang diberikan pada manusia itu butuh wadah. Dalam diri kita ada wadah, yaitu hati. Dan sampai hati kita ini ternodai dengan permusuhan, kebencian, yang mana itu bisa menghalangi maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sobat Janara yang dirahmati Allah, ini merupakan peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban, ya. Semoga kajian kita pada kesempatan kali ini bermanfaat, ya, dan kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.